got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rainaldi dari Prodi PGSD Reguler 2B. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan dibahas, yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang melibatkan perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku seorang individu sebagai hasil dari pemahaman atau latihan yang diperkuat. Ini mencakup peningkatan pengetahuan dari yang misalnya dia tidak tahu menjadi tahu, dan keterampilan dari yang misalnya dia tidak bisa menjadi bisa, dan sikap dari yang tidak peduli menjadi peduli. Seseorang baru bisa dianggap belajar sesuatu jika ia mendapatkan perubahan pada perilaku dan kemampuan berpikirnya. Jadi dapat disimpulkan atau lebih singkatnya, belajar itu adalah suatu proses dari seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Adapun ciri-ciri dari belajar itu yaitu yang pertama, adanya perubahan tingkah laku, hasil belajar dan akan permanen. Yang kedua, terjadinya perubahan tingkah laku dari segi kognitif. Yang ketiga, proses belajarnya membutuhkan waktu yang lumayan agak lama sehingga membentuk tingkah laku sesuai individu tersebut. Dan yang terakhir yaitu proses belajar dapat terjadi pada interaksi sosial pada sebuah lingkungan sehingga perilakunya berubah sesuai dengan lingkungannya tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa tentang suatu ilmu pengetahuan. Proses ini melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan, termasuk guru, siswa, metode, tujuan, materi, media pembelajaran, dan evaluasi. Interaksi antara guru dan murid harus dilakukan dengan adil, dengan guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berkomunikasi dan mengutarakan pendapatnya. Jadi dapat disimpulkan secara lebih singkat yaitu pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang dilakukan antara seorang guru dan juga dengan murid-muridnya. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran tersebut adalah yang pertama yaitu upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, pelaksanaan terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil akhirnya. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar yang saya ketahui itu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan, yang kedua mengembangkan kecerdasan, yang ketiga membentuk sikap, yang keempat untuk melatih kemampuan berpikir, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan mengolah informasi. Adapun prinsip-prinsip dalam belajar yaitu landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Langsung saja, tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetisi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan ini disusun dengan memperhatikan bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Saya mengetahui ada 4 prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama pemahaman. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu adalah praktek.
praktek adalah kunci untuk menguasai suatu keterampilan atau konsep. Dan yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan informasi. Dan yang terakhir ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya penerima informasi, tetapi juga mereka terlibat dalam suatu interaksi dalam proses pembelajaran tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu pengertian teori belajar behavioristik, yaitu teori yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajarannya. Teori ini berfokus pada interaksi antar stimulus dan respon yang dihasilkan oleh peserta didik. Perubahan perilaku ini dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah belajar, dengan asumsi bahwa perubahan perilaku yang signifikan menunjukkan pembelajaran yang efektif. Adapun implementasi pembelajaran berdasarkan teori behavioristik yaitu melibatkan pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari interaksi antar stimulus dan respon. Implementasi berdasarkan teori behavioristik memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, dengan fokus pada penguatan perilaku yang diinginkan melalui interaksi antar stimulus dan respon. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu teori konstruktivisme, yaitu pendekatan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan yang menekankan pada proses individu dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Berbeda dengan teori behavioristik yang fokus pada perubahan perilaku sebagai hasil dari stimulus dan respon, teori ini berfokus pada bagaimana individu mengembangkan pengetahuan mereka sendiri melalui proses yang mereka jalani. Adapun implementasi dari teori ini yaitu pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme melibatkan pendekatan yang berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Implementasi pembelajaran berdasarkan teori ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan fokus pada pembelajaran yang aktif dan berorientasi pada pembentukan pengetahuan yang diinginkan oleh siswa. Perbedaan antara teori behavioristik dan konstruktivistik. Teori behavioristik yaitu teori yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi antar stimulus dan respon. Dan teori konstruktivistik berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan pembelajaran yang berbasis mencari tahu secara mandiri. Kedua teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan proses belajar dan pembelajaran. Dengan behavioristik menekankan pada perubahan perilaku yang diamati, sedangkan konstruktivisme menekankan pada pembangunan pengetahuan melalui pengalaman dan juga interaksi. Adapun referensi dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi ada dari beberapa sumber. Yang pertama dari buku yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Yang selanjutnya ada dari buku yang berjudul Teori Belajar, Behavioristik, dan Konstruktivistik dan Penerapannya dalam Pembelajaran.